Halo semuanya, selamat datang di pemaparan materi kita hari ini tentang hukum internasional. Saya Ibu Ninenikan Lestari dan bersama rekan saya, Bapak M. Fajrin dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak, kami sangat antusias untuk membedah sebuah topik yang sebenarnya menjadi fondasi berdirinya tata tertib dunia. Pernah kepikiran nggak sih dari mana sebenarnya hukum internasional itu berasal? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas perangkat utama yang dipakai oleh para hakim internasional. Yuk kita mulai. Coba deh bayangkan sebuah masyarakat, tapi nggak ada polisi dan nggak ada satupun gedung parlemen pusat. Terus, gimana caranya bikin aturan yang bakal dipatuhi sama semua negara? Dari negara kecil sampai negara adidaya sekalipun. Padahal mereka semua kan punya kedaulatan yang mutlak. Ini nih yang jadi paradoks utamanya. Hakim internasional itu menghadapi tantangan unik yang benar-benar berbeda dari hakim di pengadilan nasional kita. Biar pembahasan kita makin terarah, ini dia kerangka agenda kita hari ini. Kita bakal bahas mulai dari paradoks tata kelola global, lalu masuk ke pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional, perjanjian internasional, kebiasaan internasional, prinsip-prinsip hukum umum, dan ditutup dengan daftar pustaka. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama ya, tentang paradoks tata kelola global. Jadi gini, hal paling mendasar yang harus kita pahami adalah hukum internasional itu sangat bergantung pada yang namanya persetujuan atau kesepakatan. Negara-negara ini posisinya unik banget loh. Mereka itu pembuat sekaligus subjek dari hukum tersebut. Karena pada dasarnya semua negara itu setara dan berdaulat, aturan apapun yang mengikat mereka itu nggak bisa datang secara sepihak. Aturan itu harus lahir dari sumber-sumber formal yang memang sudah disepakati bareng-bareng di komunitas internasional. Nah, ini membawa kita ke bagian kedua. Kita bakal lihat apa saja isi dari pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional. Disinilah kita bakal menemukan kotak perkakas definitif para hakim internasional. Kalau kita pinjam pemikiran pakar hukum legendaris Indonesia, Profesor Mukhtar Kusumaatmadja, kita tuh harus bisa membedakan antara sumber material dan formal. Sumber material itu lebih ke alasan filosofis. Kenapa sih hukum itu mengikat? Tapi kalau sumber formal yang lagi kita bedah sekarang ini, itu adalah wujud nyatanya, bentuk prosedural di mana hukum itu benar-benar ditemukan dan dipakai oleh hakim di pengadilan. Kalau kita bongkar pasal 38 ayat 1 ini, ada 4 komponen utama. 3 yang pertama, yaitu perjanjian, kebiasaan, dan prinsip hukum umum, ini adalah sumber primer. Merekalah yang secara langsung melahirkan hukum. Nah, yang keempat, itu putusan pengadilan dan ajaran sarjana yang sifatnya cuma tambahan aja buat menafsirkan ketiga sumber utama tadi. Fokus kita hari ini pastinya menyelami 3 sumber utamanya. Yuk, kita bahas perkakas pertama di bagian ketiga ini. Perjanjian internasional, atau sering disebut traktat. Di era modern kayak sekarang, perjanjian tertulis itu jadi senjata paling dominan dan sumber hukum paling eksplisit. Tapi, pernah mikir nggak sih? Apa yang bikin selembar kertas yang ditandatangani para kepala negara punya kekuatan hukum yang nyata? Jawabannya ada di satu pepatah Latin, Pacta sunt servanda. Ini fundamental banget. Artinya janji itu ya harus ditepati. Kalau nggak ada etikat baik buat menjalankan kesepakatan, wah, sistem pergaulan internasional bisa langsung runtuh berantakan. Tapi tunggu dulu, nggak semua perjanjian itu fungsinya sama loh. Kita bisa bagi dua nih. Ada yang namanya law-making treaties. Ini tuh ibarat undang-undang global yang berlakunya umum, contohnya kayak aturan hukum laut PBB atau UN Clause. Terus ada juga treaty contracts, yang sifatnya lebih privat dan cuma mengikat dua negara yang bikin perjanjian secara spesifik. Misalnya perjanjian batas wilayah. Biar fondasi teori kita makin kuat, pakar hukum J.J. Starke juga menegaskan kalau traktat itu murni masuk wilayah hukum internasional. Bentuk dan aturannya itu benar-benar terpisah dari hukum tata negara masing-masing pihak yang terlibat. Pokoknya, inilah instrumen utama yang mengatur hubungan antar negara saat ini. Lanjut ke bagian 4 ya, kita bahas perkakas kedua, yaitu kebiasaan internasional. Jauh sebelum perjanjian tertulis ngetren seperti sekarang, praktik kebiasaan negara inilah yang jadi urat nadinya tata kelola global. Tapi ingat, nggak sembarang kebiasaan otomatis naik level jadi hukum loh. Ada 2 syarat ketat. Pertama, unsur material. Harus ada praktik nyata yang dilakukan secara konsisten dan seragam sama banyak negara. Kedua, unsur psikologis. Negara mempraktikkan itu karena mereka yakin, wah, ini sih sudah jadi kewajiban hukum. Istilah akademis yang keren buat unsur psikologis tadi adalah opinio juris siven excessitatis. Jadi, poin krusialnya ada di motivasi di balik tindakan tersebut. Contoh gampangnya gini, menggelar karpet merah buat menyambut presiden asing itu memang kebiasaan, tapi itu cuma protokoler atau kesopanan sosial aja, bukan hukum. Tapi kalau kebiasaan kapal perang dilarang menangkap nelayan tradisional di masa perang, nah itu lahir dari keyakinan hukum tadi, makanya jadi mengikat.
Terus gimana ceritanya kalau ada satu negara yang nggak setuju sama kebiasaan global itu? Mereka bisa kok menghindar, tapi syaratnya harus jadi yang namanya persistent objector. Artinya, mereka harus secara tegas, terbuka, dan konsisten menolak kebiasaan itu dari awal mula terbentuknya. Konsep ini pernah ditegaskan secara historis dalam kasus perikanan Anglo-Norwegia, di mana Norwegia konsisten banget menolak metode penetapan batas laut yang dianggap kebiasaan oleh Inggris. Sekarang, kita masuk ke bagian 5, perkakas ketiga kita, prinsip-prinsip hukum umum. Coba bayangkan skenario mimpi buruk ini. Ada sengketa luar angkasa atau kejahatan siber canggih yang baru pertama kali terjadi. Hakim mengecek dokumen perjanjian, kosong. Mengecek kebiasaan masa lalu, juga nihil. Terus hakimnya harus gimana dong? Menyerah? Jawabannya jelas gak boleh menyerah. Di sistem peradilan internasional ada aturan tegas yang disebut non-liquid. Hakim dilarang keras menolak memutus perkara cuma gara-gara alasannya hukumnya belum ada atau belum jelas. Nah, karena diwajibkan untuk tetap memberi putusan, hakim akhirnya bakal meminjam fondasi fundamental dari sistem hukum nasional di seluruh dunia. Prinsip ini nih yang jadi jaring pengaman pamungkas mereka. Contoh konkretnya gini, kalau hukum internasional lagi benar-benar kosong aturannya, hakim bisa menarik prinsip-prinsip dari hukum nasional, kayak prinsip itikat baik atau bona fides, terus ada larangan menghukum orang 2 kali buat kesalahan yang sama, alias nebis in idem, ada juga larangan menyalahgunakan hak, sampai prinsip universal yang udah jelas banget, siapa yang melakukan perbuatan melawan hukum, ya dia harus tanggung jawab mengganti kerugian. Pakar hukum seperti George Schwarzenberger dan Tunkin juga sepakat nih soal fungsionalitas prinsip-prinsip ini. Prinsip-prinsip umum ini bertindak sebagai logika universal yang menutupi celah kosong akibat absennya perjanjian tertulis atau kebiasaan global. Ini memastikan kalau hukum internasional itu tetap jadi satu kerangka kerja yang solid dan gak ada bolongnya sama sekali. Gak kerasa kita sudah sampai di bagian terakhir, kesimpulan dan daftar pustaka. Kita sudah membongkar isi kotak perkakas utama di pasal 38 ayat 1. Mulai dari wujud tertulis perjanjian, bukti praktek kebiasaan, sampai nilai fundamental prinsip hukum umum. Tapi sebelum kita berpisah, saya mau mengajak Anda merenungkan satu hal. Dengan majunya teknologi seperti kecerdasan buatan, konflik siber, sampai krisis iklim lintas batas, kira-kira perangkat hukum yang dirumuskan pasca Perang Dunia Kedua ini bakal terus memadai nggak ya? Atau jangan-jangan kita sudah saatnya merumuskan sumber formal yang baru? Nah, ini jadi tantangan akademis dan praktis yang seru banget buat kita semua. Dan pastinya, untuk memastikan semua pemaparan hari ini punya kedalaman teori yang valid, Anda bisa melihat di layar daftar pustaka yang kami gunakan. Ada karya otoritatif dari Profesor Mokhtar Kusumaatmadja, J.J. Stork, dan beberapa pakar lainnya yang sangat kami rekomendasikan untuk Anda baca. Mewakili Bapak M. Fajrin, saya Ibu Nina Niken Lestari pamit undur diri. Terima kasih banyak sudah menyimak diskusi akademik kita hari ini. Teruslah kritis dan sampai jumpa di pemaparan materi selanjutnya.